Film ini berdasarkan kisah nyata. Pada tahun 1980, mulai muncul praktek ritual pemujaan setan di Amerika Serikat. Kepanikan dan kecurigaan tersebar di berbagai masyarakat. Cerita diawali di kota Hoyer, pada negara bagian Amerika, Minnesota, 1990. Kita diperlihatkan seorang pria menuju kantor polisi, menemui kepala polisi bernama Teddy. John, pria yang datang ke kantor polisi ini, dipanggil karena kasus pelecehan terhadap anaknya yang masih berusia 17 tahun, bernama Angela. Lalu datanglah detektif bernama Bruce. Sambil merekam percakapan mereka, dia melakukan interogasi terhadap John. John belum bicara banyak, sudah dipotong oleh Bruce agar mengakui kalau dia yang melakukan pelecehan terhadap anaknya. John ini orang yang religius dan sedikit linglung. Dia mengakui kalau dialah yang melakukan pelecehan. Namun di akhir kalimat dia mengatakan kalau dia sendiri lupa kejadiannya dan keadaan Angela kini sedang depresi, melarikan diri berlindung di gereja. Selesai menginterogasi dan membuahkan hasil kalau John mengakui, kini Bruce meminta kepada Teddy untuk bertemu dengan Angela. Tapi kata pendeta gereja menitipkan pesan kepada Teddy kalau Angela tidak ingin bertemu siapapun, dan juga Bruce meminta ahli psikologi kepada Teddy. Bruce pergi ke rumah John. Dia tinggal bersama ibunya bernama Rose. Bruce meminta keterangan kepada Rose dan disaksikan oleh pendeta, juga anggota polisi bernama Nesbitt. Rose bilang kalau John ketika ditanya olehnya tentang Angela, respon dia marah. Rose meminta kepada pendeta ingin bertemu dengan Angela, tapi ditolak karena alasan Angela tidak ingin bertemu siapapun. Bruce meminta izin ke kamar Angela. Bruce pergi ke atas. Tanpa bertanya, tiba-tiba Nesbitt mengatakan lokasi tepat kamar Angela. Bruce masuk ke kamar Angela. Bruce melihat keluar melalui jendela kamar. Pada gudang belakang rumah, Bruce melihat pintunya gerak sendiri. Lalu Bruce melihat foto keluarga John. Ibu Angela telah meninggal dan Angela memiliki kakak laki-laki bernama Roy. Lalu datang Nesbitt memanggil. Bruce bertanya kepada Nesbitt soal Roy. Dia mengatakan kalau Roy telah pergi. Nesbitt tidak tahu kemana perginya. Padahal menurut Bruce, Nesbitt adalah kerabat dekat keluarga John. Bruce bertanya soal Roy kepada Rose. Rose sendiri pun tidak tahu lokasi Roy, meskipun Roy sesekali mengabarkan keadaannya kepada Rose. Dan ketika Rose bertanya kepada John soal Roy, John hanya memegang tangannya Rose dan berdoa bersama. Bruce pulang bersama Nesbitt. Di radio mobil tersiar kabar soal pemujaan setan yang sedang ramai belakangan ini. Gak lama radio itu dimatikan oleh Nesbitt. Di sini Nesbitt bilang kalau dia tidak percaya kalau John melakukan pelecehan. Nesbitt menyangka kalau Angela berlebihan. Mungkin saja ayahnya hanya memegang atau berperilaku selayaknya ayah yang sayang kepada anak perempuan. Tapi perkataan itu dibantah oleh Bruce. Dia tidak ingin mengabaikan pengakuan korban. Bruce berada di pihak Angela. Bruce tidak mempercayai perkataan Nesbitt karena Nesbitt adalah teman dekat, bahkan sering ibadah bersama John. Kita kembali ke kantor. Teddy sudah membawa ahli psikologi, seorang profesor bernama Ryan. Ryan setelah memeriksa catatan John mengatakan kepada Teddy kalau John kondisi mentalnya normal. John ini bertindak kooperatif, tidak ada yang ditutupi olehnya. Menurut Ryan, mungkin masalah pengakuan John, dia ini sedang dalam fase penyembuhan diri dari kebiasaan buruk minum-minum. John sadar hal itu tidak benar dan bertaubat. Dari situ ledakan emosi terjadi dalam dirinya membuat ingatannya pudar. Hal ini bisa diatasi dengan terapi yang disebut regression, terapi yang dimana mengembalikan ingatan yang hilang. Terapi ini sedang dalam penelitian untuk pengembangan ilmunya oleh Ryan sendiri. Maka dari itu mereka melakukan terapi untuk mengembalikan keadaan ingatan John. Bruce membacakan pesan yang ditulis oleh Angela. Pesan tersebut tertulis kalau John memaksa berhubungan dan bilang jadilah gadis yang baik, maka Tuhan akan menjagamu. John yang mendengarnya gelisah. Ryan melakukan terapinya, menyuruh John fokus pada pendulum di hadapannya. Dari sini ingatan John mulai kembali. John berjalan menuju kamar Angela dan dia melihat pria yang memegang Angela dan mengikatnya dengan tali berwarna hitam. John mengatakan kalau dia melihat seseorang bukan dirinya yang melakukan itu. Ryan bicara untuk fokus kepada orang yang mengikat itu. Dari ingatan yang awalnya pudar dan akhirnya wajah pelaku dikenali. Ketika itu terjadi, ternyata John sedang memegang kamera memfoto kejadian dan pria pelaku pelecehan itu adalah Nesbitt. Bruce langsung mendatangi Nesbitt yang akan pulang. Bruce mengatakan kalau nama dia disebutkan oleh John. Seketika Nesbitt gugup dan tidak mengakui. Lalu Bruce mengancam kalau dia memiliki foto bukti. Nesbitt malah melawan dan mengatakan tunjukkan foto itu. What photos you... Now you don't know what I'm talking about, huh? Son of a... Kini Nesbitt ditahan dan pengacaranya Kathy datang untuk membela. Kathy marah kepada Bruce karena dia sendiri tidak memiliki bukti tapi langsung menangkap Nesbitt. Teddy datang dan Bruce mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan Angela. Teddy mengizinkannya dan pergi bersama Ryan. Mereka sampai di gereja. Bertemulah mereka dengan Angela.
Bruce menyalakan alat perekam suara. Lalu Ryan dan Bruce bertanya kepada Angela. Angela di sini pasif, tidak banyak bicara. Bruce bertanya soal ritual yang dilakukan John. Karena Angela diam saja, Ryan memberikan sebuah buku catatan jika Angela merasa tidak nyaman untuk bercerita. Bruce juga memberikan sebuah daftar foto laki-laki. Bruce menyampaikan kalau pelaku pelecehan bukan ayahnya saja, tapi melainkan salah satu dari foto ini. Mungkin saja Angela ingat dan kenal. Angela butuh waktu sendirian untuk menulis. Jadi mereka menunggu di luar bersama pendeta. Di sini mereka bertiga ngobrol. Pendeta pernah melihat Angela di pojok gereja menyendiri dan menangis. Menurut pendeta, dia yakin kalau pelaku adalah John. Alasan pendeta yakin karena mendapatkan bisikan dari Tuhan. Ryan dan Bruce kembali ke Angela. Bruce diberikan sebuah catatan dari Angela yang ditulis barusan. Itu adalah sebuah cerita ritual yang pernah dilakukan oleh John kepadanya. Juga diberi tanda salib kebalik. Catatan itu adalah ritual untuk pemanggilan iblis. Bruce bertanya lagi, adakah orang lain selain John yang melakukan ritual itu? Lalu Angela menunjuk Nesbit. Ryan dan Bruce selesai dia ngobrol sambil berjalan menuju mobil. Ryan tidak mempercayai adanya pemujaan setan dan juga Tuhan, sedangkan Bruce adalah agnostik, sulit untuk percaya keberadaan Tuhan. Scene berpindah di penjara. Pendeta mendatangi John dalam keadaan marah karena John setiap kali datang ke gereja bukan untuk merenung kepergian istrinya dan mengakui dosa, melainkan menghina karena John telah menodai gereja. Tapi ekspresi John ini hanya diam saja dan kebingungan. Pendeta juga memberikan sebuah kertas catatan ritual dari tulisan Angela. Di sebuah bar, kabar ini sudah tersebar. Praktik pemujaan setan semakin meresahkan. Bahkan salah satu pelakunya adalah seorang polisi. Berita tersebut di bar disaksikan banyak orang termasuk Teddy. Di rumah Bruce, dia sedang melihat catatan Angela dan mendapatkan telepon dari Teddy, menyuruhnya untuk menonton TV. Bruce menonton TV. Di TV sedang ditayangkan pembahasan ritual pemujaan setan, juga menayangkan sebuah buku ritual, dan salah satu narasumber seorang wanita diwawancara. Dia mengaku menjadi salah satu korban ritual pemujaan setan. Wanita itu juga mengatakan kalau di perutnya disayat salib terbalik dengan pisau. Di kantor polisi, Teddy memimpin rapat dan menjelaskan isi catatan Angela. Kalau Angela mengakui pelaku yang telah menyayatnya adalah Nesbit, dan itu juga dikonfirmasi oleh John. Kejadian tersebut terjadi 1 tahun lalu. Teddy juga bilang kalau John kini ingat sesuatu lagi tentang kucing hitam dan juga seseorang dengan memakai penutup kepala. Lalu kesimpulan Teddy adalah fix yakin kalau ini adalah ritual pemujaan setan. Teddy menyuruh Tom untuk mencari buku yang semalam ditayangkan di TV dan menyuruhnya untuk menyebarkan kepada masyarakat. Salah seorang detektif yang hadir selain Bruce bernama Farrell mempertanyakan sampai kapan polisi akan menahan Nesbit tanpa bukti. Hal itu dibantah oleh Bruce dengan mengatakan kalau kita bisa memenjarakan Nesbit kapan saja. Lalu seorang polisi bernama Charlie, dia mengaku pernah membaca buku itu. Menurutnya, buku itu sampah, berisikan pengorbanan bayi dan manusia, seperti kisah fantasi di film. Jika itu pernah terjadi, seharusnya FBI sudah mengetahui hal itu. Bruce kembali menyangkal pernyataan itu dengan memberikan pertanyaan kepada Charlie, apakah kau pernah bertanya kepada FBI? Charlie sendiri terdiam. Bruce dengan tegas kalau kasus ini berbeda, fokus pada penyelesaian dan jangan ada kesalahan kali ini saja. Farrell langsung tersinggung dengan pernyataan Bruce ini, hampir berdebat lalu Teddy memberhentikan mereka. Rapat selesai, kini tinggal berdua Teddy dan Bruce. Di sini Teddy melihat wajah Bruce yang kelelahan seperti mengantuk. Lalu Bruce bicara kalau dia merasakan sesuatu yang besar dari kasus ini. Lalu datanglah Charlie memberi kabar kalau dia baru saja mendapatkan informasi keberadaan Roy yang tinggal di Pittsburgh, Pennsylvania. Pergilah Bruce bersama Ryan menuju Pittsburgh bertemu dengan Roy. Bruce kembali menyalakan alat rekam suara. Mereka bertanya kepada Roy soal ayahnya yang memuja setan. Roy tidak mau bicara banyak soal itu, malah balik memberikan pertanyaan kepada Bruce, menyuruhnya untuk bertanya langsung saja kepada ayahnya. Lalu Bruce bertanya soal ibunya Roy, yaitu istri John. Menurut catatan kematian polisi, istri John tewas karena kecelakaan mobil. Tapi pernyataan Roy berbeda. Roy bilang kalau ibunya telah disiksa selama 20 tahun oleh ayahnya karena John yang sering mabuk-mabukan dan mentelantarkannya. Roy bilang kalau ibunya ini mengakhiri hidupnya sendiri. Bruce bertanya bagaimana keadaan John ketika mabuk. Roy tidak mau menjawab. Bruce kembali bertanya soal apa yang dilakukan John kepada Roy juga Angela. Roy masih sama, tidak mau menjawab, bahkan sampai emosi karena terus bicara soal ini. Ryan langsung memotong dan mengatakan kalau dia sedang mencari seseorang yang memakai penutup kepala. Praktek yang dilakukan kepada John sebelumnya kini dilakukan kepada Roy, yaitu terapi regression. Di sini Roy mengingat kejadian ketika 2 tahun sebelumnya
ada banyak orang yang masuk ke kamarnya dan semua orang itu menatap dengan penutup kepala. Roy tidak mengenali mereka satupun karena menggunakan kosmetik di wajah mereka dengan senyuman yang sangat menyeramkan. Setelah itu Roy ketakutan dan berhenti. Bruce dan Ryan pulang. Di pesawat mereka ngobrol. Kalau kini kasusnya ada kemajuan. Informasi yang baru saja didapatkan, Roy mengaku kalau dia melihat 6 orang yang masuk ke kamarnya. Bagaimana bisa Ross tidak mengetahuinya? Alhasil, setelah kembali ke Hoyer, Bruce melakukan penggeledahan di rumah Ross. Ross yang kesal karena rumahnya digeledah dan diacak-acak secara tiba-tiba. Ross menemui Bruce yang di luar sambil marah. Ditenangkanlah oleh Bruce. Bruce menjelaskan kalau dia yakin Ross tahu keberadaan foto dari kamera John. Ross tidak terima. Dia malah menampar dan menangis. Di kantor polisi, Nesbitt sedang diinterogasi menggunakan alat detektor kebohongan. Bruce mengawasinya di balik kaca. Lalu datanglah Teddy, memberikan berkas dari FBI. Teddy bilang kalau dugaan Bruce benar. Ada sesuatu yang besar dari kasus ini. Ternyata FBI telah menginvestigasi soal pemujaan setan selama 7 tahun terakhir. Semua catatan yang dibuat oleh FBI saling berkaitan, tapi semuanya tidak bisa dibuktikan. Bruce yakin kali ini dia akan mendapatkan bukti. Lalu Teddy bilang kalau Kathy mengatakan kepada Teddy jika Bruce sampai saat ini belum saja menemukan bukti kuat untuk menahan Nesbitt, polisi harus membebaskan Nesbitt. Bruce marah mendengar kabar itu, lalu telepon berbunyi dan itu berasal dari rumah sakit. Ternyata Angela panik ketika dokter akan memeriksa salib di perutnya. Lalu dia mengurung diri di toilet rumah sakit. Bruce datang mengetuk pintu dan dia diizinkan masuk. Di dalam, Angela bicara. Dia takut menunjukkan tanda salib di perutnya karena kalau salib yang ada di tubuhnya jika diperlihatkan, Angela akan dibunuh oleh mereka. I'll kill you too. Lalu kita berpindah ke rumah Rose. Bruce mendengarkan rekaman ulang dari percakapan bersama Angela di toilet rumah sakit. Dari sini percakapan Angela mengatakan kalau ada banyak orang datang menggunakan mobil. Mereka turun dan masuk menuju gudang belakang rumah Rose. Gudang itu ternyata adalah bengkel milik John. Angela juga bilang kalau neneknya adalah salah satu dari anggota orang-orang yang menggunakan tutup kepala. Mereka ini membawa Angela turun dengan wajah senyum yang aneh. Membawa Angela menuju bengkel. Keadaan bengkel banyak orang berkumpul. Semua seragam menggunakan tutup kepala. Di bengkel telah dilakukan sebuah ritual. Berbagai macam dosa dilakukan di sini, dimulai dari hubungan badan yang dipertontonkan, penyiksaan darah berceceran di mana-mana, dan ada satu perempuan yang memberikan minum kepada para anggota dan bicara kalau ini adalah mimpi. Lalu terakhir ada seperti altar yang dimana John duduk di sana dan Ross mengatakan kepada Angela kalau malam ini adalah malam besar ayahnya. Mereka mengeluarkan kita semua ketika baru lahir dalam tanda kutip ya, lalu menusuknya dan memakannya. Bruce yang mendengar ini, dia panik ketakutan, serasa dia sedang diperhatikan oleh mereka. Dia pun langsung keluar dari bengkel. Bruce menghampiri Farrell yang sedang memandori para petugas polisi untuk mencari barang bukti pada bidang tanah kosong. Menurut Farrell, dia membutuhkan setidaknya waktu 1 bulan untuk menyelesaikan ini. Tapi Bruce menolak waktu yang cukup lama itu sambil berteriak. Bruce juga memberikan sebuah kaset rekaman ketika dia bersama Angela yang baru saja didengar. Keesokan harinya rapat diadakan. Tom memberi informasi kalau ada 20 laporan tentang orang-orang berseragam dengan tutup kepala dan juga nyanyian aneh. Dari rapat ini, Bruce mengatakan kalau FBI tidak membantu kepolisian karena mereka masih belum menemukan bukti kuat kalau semua ini adalah praktek ritual pemujaan setan. Lalu tiba-tiba datang Angela. Bruce menghampiri dan membawa Angela ke kantornya. Angela ini ternyata mencari Bruce dan mengatakan kalau dia merasa diawasi oleh mereka. Angela meminta Bruce mempercayainya karena ketika ibunya sebelum tewas ternyata sama seperti Angela. Dia merasa diawasi dan pernyataan Angela berbeda dengan Roy. Menurut Angela, ibunya tewas kecelakaan mobil sesuai dengan laporan polisi. Lalu Bruce mengambil recorder untuk merekam kesaksian Angela lagi. Setelah selesai, Bruce mengantarkan Angela ke gereja. Sebelum keluar, Angela memberikan Alkitab kepada Bruce. Bruce dipaksa untuk menerima. Setelah Angela turun dan masuk ke gereja, Bruce memasukkan Alkitab itu ke dashboard mobil. Perjalanan pulang, Bruce di mobil mendengarkan rekaman kesaksian Angela yang baru. Angela bilang pada jam 3 sore ketika itu dia berada di jalan antara Maine dan Timothy. Kata ibu Angela yang sama seperti dirasakannya. Mereka ini berbaur dengan orang-orang di sana dan sambil memperhatikan Angela. Dan itu adalah bagian dari ancaman kematian. Setelah kejadian tersebut, ibunya Angela meninggal. Terkadang mereka menggunakan telepon di tengah malam dan tidak bicara langsung menutupnya. Tanda itu adalah
peringatan undangan untuk menjadi bagian mereka. Sesampainya di rumah, Bruce membaca buku In Satan's Name, buku yang ada di TV saat itu. Saat tengah malamnya, ketika Bruce ketiduran, listrik tiba-tiba padam. Bruce terbangun mengecek jendela, setelah itu dia tidur lagi. Bruce kembali terbangun melihat sebuah cahaya senter. Ketika dia hendak beranjak dari tempat tidur, tiba-tiba di belakangnya ada yang membekap dan menyuntikkan obat bius. Anggota pemuja setan datang. Seorang nenek tua yang berada di bengkel John juga ada tiba-tiba di hadapan Bruce. Bruce mencoba menggapai telepon, tapi usahanya dihadang oleh para anggota sekte. Lalu para anggota sekte membawa seorang perempuan dengan gaun berwarna merah. Perempuan itu melepas gaunnya dan tanpa sehelai benang, perempuan itu menaiki Bruce dan salah satu anggota sekte memotret adegannya. Ketika dilihat secara dekat, perempuan itu adalah Rose dengan keadaan mata seluruhnya putih. Bruce terbangun seketika dan melihat gagang teleponnya dengan keadaan menggantung. Paginya, Bruce menemui John. John ini sama seperti sebelumnya, dia tidak mengingat apa-apa. Meskipun Bruce sudah bercerita apa yang dilakukan John di bengkel, John kini memiliki kegiatan di sel, menggambar bentuk-bentuk menyeramkan. Bruce ini tersulut emosi karena kasus ini, menjadi orang yang tidak bisa mengontrol diri. Bruce berteriak kepada John mengatakan, "Beri aku nama." Setelah itu, Bruce bersama Ryan ke gereja. Di sini ada Rose dan Angela juga. Angela mengatakan kepada Rose kalau kejadian ini benar-benar terjadi. Hanya saja Rose dan John itu lupa. Cerita Angela ini tidak bisa dipercaya oleh siapapun. Jadi Angela dianggap gila oleh keluarganya. Respon Rose terhadap cerita Angela, dia marah. Dia bicara dia ingin bertemu dengan Roy. Tapi kata Bruce, dia bilang kalau Roy memberitahu hal ini juga. Karena keadaan tidak kondusif, pendeta membawa Rose pergi. Dan dia mengatakan, Come, Rose. You will pay for this! Di mobil, pendeta yang mengantarkan Rose pulang. Pendeta bilang kalau Rose bukan pelakunya. Pendeta yakin John adalah pelaku utama. Di sini Rose hanya terdiam sambil memegang gambar dari John. Bruce yang di rumah sedang menonton TV yang menayangkan pembahasan tentang pemuja setan. Lalu telepon berbunyi. Ketika Bruce mengangkatnya dan bicara, tidak ada suara sama sekali. Lalu si penelpon misterius itu menutup teleponnya. Setelah itu Bruce mengambil pistolnya, ditaruh di kasur untuk berjaga-jaga. Sementara itu Rose di rumahnya mendengar suara kucing peliharaannya. Rose mengikuti suara itu dan sampailah di bengkel John. Pintu bengkel itu keadaannya terbuka dan menutup sendiri. Rose mengecek ke dalam, ketika di senter muncul sosok seperti kucing yang sesuai digambar oleh John. Rose histeris, ketakutan, berlari ke rumahnya, menutup semua pintu, tapi Rose terus diganggu dengan bisikan-bisikan kalau kau telah membunuh manusia baru lahir. Bisikan itu terus mengganggu, bahkan muncul cairan darah keluar dari sela pintu, sehingga akhirnya terjadi sesuatu pada Rose. Paginya, Bruce mendatangi rumah Rose bersama Charlie dan Brando. Charlie yang awalnya mengatakan kalau aliran pemuja setan ini seperti fantasi film, kini dia berubah pikiran dan mulai mempercayainya, mengatakan itu kepada Bruce. Setelah itu Bruce ke gereja mengabarkan keadaan Rose yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Bruce bersama Angela ngobrol di makam Emily. Dia adalah istri John, ibu dari Angela juga Roy. Celakanya, Bruce memegang tangan Angela dan Angela nyender di pundak Bruce, membuat mereka nyaman sampai akhirnya mereka berciuman. Kedekatan mereka ini dilihat oleh pendeta. Mereka sadar apa yang telah dilakukan salah, jadi Bruce langsung pergi. What are you doing? Roy mengunjungi Rose di rumah sakit. Di sini, Rose mengatakan kepada Roy kalau mereka memburunya. Bisikan mereka ini didengar oleh Rose terus-menerus. Mereka tidak ingin Rose memberitahu apa yang sudah dilakukan olehnya kepada Roy. Tanggapan Roy positif. Roy bilang kalau dia tidak pernah merasa diapa-apain oleh neneknya sendiri. Rose selalu menerima Roy apa adanya. Roy sayang banget sama Rose. Begitupun Rose. Dia keluar menemui Bruce, Ryan, dan pendeta. Marah kepada Ryan dan pendeta, mengatakan kalau mereka ini penipu, menjual kisahnya di hadapan orang-orang. Apalagi pendeta yang selalu membuat ceramah keluarga mereka dijadikan contoh. Roy mengusir mereka semua karena ulah mereka ini membuat neneknya menjadi gila. Di luar, mereka bicara. Pendeta bilang kalau Roy kini bersama mereka. Iblis telah mempengaruhi Roy. Ryan menanggapi hal ini mengatakan kalau ini semua tidak masuk akal. Iblis dan mereka para pemuja setan. Pendeta tetap melanjutkan perkataannya. Kalau iblis akan terus menggoda kalian seperti yang telah dilakukan kepada keluarga John. Lalu
dia memberikan sebuah kalung salib. Bruce di sini tidak bicara sama sekali mengambil kalung itu. Pendeta pun pergi. Ryan kini menyadari kalau keadaan Bruce sedang dalam ketakutan. Dia sudah tidak menggunakan akal sehatnya. Lalu Ryan pergi meninggalkan Bruce. Ketika Bruce melihat ke arah ambulan, seseorang sedang mengawasinya. Bruce pulang, di rumah teleponnya berbunyi lagi. Dan seperti biasa ketika diangkat tidak ada yang bicara. Lalu telepon ditutup. Dan ternyata yang menelpon itu adalah Angela. Bruce sudah dalam ketakutan selalu teringat perkataan Angela tentang telepon. Bruce tidur di sofa dengan api. Tiba-tiba dia bermimpi lagi. Mimpi ini terasa nyata. Nenek yang memberikan minum di bengkel ada lagi. Anggota sekte juga terlihat. Dan sekarang anggota itu adalah Nesbit. Dalam mimpi Bruce terlihat nyata semua anggota sekte di rumahnya. Tiba-tiba Nesbit berada di altar, menjadi salah satu anggota sekte dan di tengah sama seperti apa yang dilakukan John ketika di bengkel. Menurut cerita Angela, semua anggota sekte tepuk tangan sampai akhirnya nenek itu memberi sebuah mangkuk, menyuruh Bruce untuk meminumnya. I'm not one of you. I'm not one of you. Paginya, keadaan Bruce paranoid. Dia pergi ke kantor polisi. Dia merasa sedang diperhatikan di jalan oleh orang-orang di sekitar. Ketika sedang menunggu lampu merah, hingga akhirnya dia menerobos lampu merah sampai Bruce akan tertabrak. Bruce sampai kantor, dia juga di sini merasa diawasi. Dan ketika dia melihat Nesbit yang sedang bicara dengan Farrell, Bruce marah, menodongkan senjatanya dan berteriak kalau Nesbit harusnya masih berada di penjara. Bruce dibawa ke kantor Teddy bersama Ryan. Teddy bilang kalau Nesbit telah lulus tes uji kebohongan 2 kali dan dia tidak terbukti melakukan pelecehan. Jadi Teddy tidak bisa menahan Nesbit dan harus membebaskannya. Ryan menenangkan Bruce yang emosi. Ryan bilang kalau dia baru saja melihat hasil medis Angela tentang goresan salib terbalik di perutnya. Kalau goresan itu baru saja dibuat, mungkin saja Angela melakukan itu sendiri. Ryan juga bilang kalau itu biasa terjadi kepada saksi yang sedang dalam masalah, untuk menambahkan sedikit detail. Tapi respon Bruce begitu yakin kalau mereka pemuja setan ini berada di sekitar kita. Ryan bicara kembali kalau Bruce sendiri mengatakan kepadanya kalau dia sedang diawasi. Ryan bertanya apakah Bruce melihat dirinya sendiri akhir-akhir ini. Teddy juga bilang kalau kasus ini sudah mempengaruhi Bruce terlalu jauh. Teddy menyarankan istirahat dan pulang, lupakan kasus ini. Ryan memberikan 1 pil obat penenang kepada Bruce dan dia menelannya. Bruce pergi ke kantornya. Dia membuang pil yang ternyata tidak dia telan dan mengambil kaset rekaman recorder, memutar ulang rekaman ketika pertama kali interogasi John di mobil dalam perjalanan pulang. Lalu terlihat satu mobil yang di dalamnya ada 2 orang yang menunggu Bruce dan mengikutinya. Bruce menepi dan mobil yang mengikutinya juga sama. Di sini Bruce menyadari perkataan John yang janggal. Bruce langsung putar arah. 2 orang yang mengikuti Bruce ini juga bersembunyi ketika Bruce putar arah. Tapi mereka tidak memutar, malah melanjutkan perjalanan. Bruce pergi ke penjara bertemu dengan John. Dia memutar ulang percakapan mereka. Bruce penasaran dengan kalimat yang akan dikatakan John ketika Bruce memotong pembicaraan John. Kalimat John yang dipotong adalah John ingin bicara soal Roy. Roy terbukti pelaku Sodom. Perilaku itu merupakan dosa besar. Lalu John mengusir Roy dari rumah. Setelah itu Angela menuduh ayahnya sendiri yaitu John sebagai pelaku pencabulan. Dengan menangis di hadapan John yang marah, John melakukan semua ini karena tidak memiliki pilihan lain. Dia mengaku sebagai pelaku pencabulan atas Angela karena perilaku menyimpang Roy. Bruce pergi ke bar melihat catatan pribadi penyelidikannya, tapi dia buntu, tidak memiliki petunjuk. Akhirnya dia merobek kertas itu melihat kertas kosong. Orang-orang di sekitar semua menatap Bruce. Dan ketika Bruce beranjak melihat keluar jendela, dia melihat sebuah papan reklame yang dimana iklan itu menunjukkan nenek yang sering Bruce lihat ketika mimpi. Dalam papan reklame itu juga si nenek memegang mangkuk sup. Bruce pergi ke rumah Ryan. Bruce memberikan kertas iklan nenek sup itu dan mengatakan kalau dia mengira mengenalnya. Ternyata Bruce sering melihatnya di sebuah papan iklan yang ada di kota. Saat kasus Angela ini, si nenek masuk dalam pikiran Bruce secara tidak sadar. Bruce bertanya soal terapi regression. Bruce yakin kalau terapi itu membuka ingatan tapi menimbulkan hayalan. Hayalan tersebut ditimbulkan akibat kita sendiri.
media, dan polisi. Regression ini tidak membuka ingatan tapi malah menciptakan mimpi buruk dan Ryan membenarkannya kalau kota ini sedang dalam histeria massal. Tapi menurut Ryan ini tidak masuk akal. Dia mempertanyakan masalah Nesbitt yang kini tidak terbukti bersalah. Mereka berdebat, Bruce yakin kalau Nesbitt ini bersalah. Ryan mengusir Bruce karena dia mengganggu penelitiannya tentang regression. Bruce pulang ketika dia masuk listrik tidak menyala dan dia sudah ditunggu oleh 2 orang yang mengikutinya. Mereka menyerang Bruce dari belakang. Perkelahian pun terjadi. Bruce kuat, dia berhasil melawan dan memojokkan mereka dengan cara mengambil pistolnya di laci dapur. Mereka menggunakan topeng. Ketika dibuka dan ternyata itu adalah Farrell dan Nesbitt. Penyerangan ini akibat Bruce yang memenjarakan Nesbitt sehingga karirnya hancur. Bruce tidak akan melaporkan kejadian ini. Dengan gantinya, dia meminta Nesbitt bicara apa yang sebenarnya ditutupi olehnya. Jawaban Nesbitt hanya bilang, I told you that day in the car. Am I right? Di malam yang sama, Bruce pergi ke gereja meminta bertemu Angela kepada pendeta karena dia bilang sudah memecahkan kasus ini. Bruce bertemu dengan Angela dan mengatakan kalau Nesbitt sudah memberikan nama. Tentu itu adalah sebuah kebohongan Bruce. Di hadapan pendeta juga Angela, Bruce bicara kalau sebenarnya Nesbitt menghamili Angela dan Nesbitt menginginkan calon anaknya menjadi tumbal sekte. Bruce bicara seperti ini sambil melihat sebuah catatan yang kosong. Angela menangis mendengarnya dan mengakui kalau cerita tersebut benar. Lalu Bruce menaruh catatan kosong itu di meja. Pendeta yang melihatnya bingung. Lalu Bruce bicara kalau dia baru saja mengarang cerita itu. Bruce langsung bicara dengan tegas kalau Angela dari awal mempermainkan polisi dan yang menelpon tengah malam kepada Bruce adalah dirinya. Angela tidak mengaku meskipun Bruce sudah bicara seperti ini dan kepergok kalau Angela berbohong. Bruce bicara lagi kalau Nesbitt sudah memberitahu apa yang sebenarnya kepada Bruce, bahwa Angela membenci keluarganya sendiri karena Angela pikir kalau keluarganya adalah sekumpulan pecundang dan alasan Emily mengakhiri hidupnya adalah tidak tahan melihat keluarganya sendiri. Semua keadaan Angela dia ceritakan kepada Nesbitt dan mereka berakhir di ranjang. Ketika tahu Angela hamil dan Nesbitt tidak mau tanggung jawab, disitulah Angela menggugurkan kandungannya, mengarang cerita soal sekte pemujuan setan. Pendeta masih membela Angela. Bruce membawa dia keluar untuk bicara dengan Angela berdua saja. Ketika Bruce bicara berdua, Bruce mengatakan kalau Angela berusaha menyingkirkan keluarganya sendiri dan mengarang cerita. Karena terlalu jauh, dia tidak bisa berhenti. Raut wajah Angela yang awalnya memelas menjadi biasa saja dan dia malah bicara, tidak ada yang bisa mempercayaimu Bruce, apalagi Bruce sudah ketahuan ciuman dengan Angela dan pendeta melihatnya. You just offended someone who loved you very much. I offended you. You think I care? Paginya, sebuah siaran TV wawancara pendeta dan Angela. Reporter itu bicara kalau polisi tidak bisa membuktikan keberadaan pemujaan setan. Tanggapan pendeta itu malah bicara kalau mereka ini benar-benar ada. Ditambah Angela mengarang kembali ceritanya dan mengaku sebagai korban sekte pemuja setan. Roy dan Rose yang akan pulang dari rumah sakit melihat itu langsung berpaling. Acara itu ditonton oleh banyak orang dan juga Teddy bersama Bruce di bar. Dan kini semuanya terungkap. Bruce juga sudah memberikan semua informasi kepada Teddy. Bruce menghampiri John di penjara dan memberikan sebuah buku yang dibaca oleh Angela. Bruce bilang kalau isi buku itu adalah sampah dan hanya menimbulkan wabah panik yang seperti Bruce, John, dan Rose alami. FBI juga sudah membenarkan masalah ini. John mempertanyakan mimpi buruknya yang telah dia lihat selama ini. Dan Bruce menjelaskan kalau itu hanya sebuah hayalan yang kita percaya. Dan itu terus-menerus ada di pikiran kita berputar-putar. Sekarang, John dalam masalah tuntutan kasus pelecehan terhadap Angela. Bruce akan membela John keluar dari penjara dan akan mengungkapkan salah ini yang sebenarnya. John menolak karena dia tidak ingin Angela kenapa-napa. John menerima konsekuensi ini sebagai dosanya di masa lalu yang telah menelantarkan keluarganya sehingga Emily menyerah dalam hidupnya. Dia akan menerima hukuman penjara akibat kasus pelecehan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Karena menurut John, mungkin dengan menghilang dari hadapan Angela, kebencian dia terhadap ayahnya berkurang. Bruce keluar dari penjara dan pulang. Banyak kasus seperti ini dan hingga gelombang kepanikan berkurang dan akhirnya berhenti. Tak pernah terbuktikan praktek pemujaan setan itu ada dan terapi regression telah dihentikan karena menghasilkan ingatan palsu. Film pun tamat. Oke penonton, terima kasih sudah menontonnya sampai habis. Mohon maaf jika ada yang salah dalam penulisan dan juga penyampaian. Jika suka silahkan subscribe channel ini dan like videonya. Gua Angga pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.